Baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik rekan-rekan. Saya hari ini akan berikan pembahasan ya. Untuk Vicon ini sesi 5, 6, 7. Karena sesi 1, 2, 3, 4 sudah saya berikan rekaman ya rekan-rekan. Mohon maaf sebelumnya karena beberapa kali kita mau Vicon saya nggak bisa ya, selalu ada jadwal yang bentrok di situ. Jadi, alhamdulillah sekarang mungkin kita bisa bahas lagi ya. Jadi saya baru bisa melakukan pick on lagi, yaitu pada hari ini. Dan kita akan bahas dari sesi 5, 6, 7. Meskipun 7 itu belum di-share, tapi dia lanjutan dari sesi 6. Gitu ya. Jadi kita akan sekalian bahas dan mungkin minggu depan juga akan saya berikan Vicon karena minggu depan sudah masuk sesi 7, berarti sesi terakhir di perkuliahan tahap 1 sebelum rekan-rekan menghadapi ujian tengah semester. Jadi akan saya berikan mungkin penjelasan terkait dengan kisi-kisi untuk UTS seperti apa gitu ya. Oke, kita mulai dari sesi 5 dulu, yaitu terkait dengan biaya standar dan analisis varian. Nah, ini kemungkinan ya, ini bocoran sedikit akan saya keluarkan pada saat nanti asesmen untuk UTS ya. Jadi mohon diperhatikan apa yang akan saya bahas hari ini. Ya, untuk biaya standar dan analisis varian ini akan ada 3 ya yang akan kita pelajari, yaitu sorry 2 ya. Jadi bahan baku dan biaya tenaga kerja, gitu ya. Jadi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Ya kita masuk dulu. Hmm. Oke. Jadi kita bahas dulu apa itu standar. Jadi karena kita akan analisis biaya yang mana di sini akan kita gunakan adalah biaya standar dan biaya sesungguhnya atau aktual disebutnya ya. Jadi kita harus tahu dulu apa itu standar. Nah, di sini yang kita gunakan adalah suatu perusahaan ya. Jadi kita akan menghitung biaya-biaya dari suatu produksi ya. Jadi perusahaan yang maju ini yang harus memiliki standar ya. Entah itu standar fisik, kualitas gitu dan keuangan seperti standar pendapatan biaya dan laba. Jadi perlu menggunakan standar. Jadi harus ada standar. Nah, standar di sini digunakan sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian. Jadi, apa itu biaya standar? Ini adalah biaya yang ditetapkan lebih dahulu sebelum proses produksi dimulai atau sebelum suatu kegiatan dimulai. Jadi, perusahaan perlu menetapkan yang namanya biaya standar. Jadi, kalau kita mau buat misalkan, atau perusahaan ini membuat suatu produk gitu kan perlu bahan baku, perlu tenaga kerja. Nah, satu produk ini dihasilkan itu perlu berapa sih biayanya untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dan lain-lain ya yang termasuk nanti ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, itu perlu ada standarnya yang mana nanti akan kita bandingkan rekan-rekan nanti akan kita pelajari yang namanya analisis varian. Dibandingkannya dengan apa? Dengan biaya aktual atau biaya sesungguhnya yang dikeluarkan kan kadang-kadang berbeda ya. Biaya standarnya kita sudah ada standar itu seperti anggarannya ya, tapi ternyata begitu pada saat pelaksanaan malah lebih daripada standarnya. Nah, itu dianggap biaya sesungguhnya atau biaya aktual. Jadi seperti itu ya. Pemahaman terkait dengan biaya standar. Nah, kegunaannya untuk apa sih sistem biaya standar ini? Nah, ada 2 di sini yaitu untuk perencanaan dan pengendalian. Kemudian untuk perhitungan biaya produk. Kalau perencanaan mungkin melihat ukuran kinerja, kemudian bagaimana caranya memberikan informasi dan menguraikan variansi-variansi atau selisih-selisih yang terjadi. Gitu ya. Kemudian biaya produk di sini menggunakan unit sistem biaya yang sudah tersedia dalam penentuan harganya. Jadi ada 2 untuk perencanaan dan pengendalian dan untuk perhitungan biaya produk. Nah, tadi sudah sempat saya singgung bahwa ketika kita mempelajari biaya standar dan analisis varian ini ya, jadi akan kita pelajari juga yang namanya analisis varian ya. Analisis varian ini apa? Artinya kita akan bandingkan biaya standar ya,
Kan kita bandingkan biaya standar ini dibandingkan dengan biaya sesungguhnya atau aktualnya. Nah, kalau kita bandingkan nanti kita cari selisihnya, yang mana nanti akan menimbulkan penyimpangan atau variannya. Nah, variannya ini akan kita apa namanya analisis. Apakah variannya ini menguntungkan atau tidak menguntungkan? Nah, bagaimana kalau menguntungkan atau tidak menguntungkan? Ini ada penjelasan ya, rekan-rekan harus paham bahwa jika biaya standarnya lebih besar daripada biaya sesungguhnya, jadi ini artinya kalau biaya standar itu lebih besar, jadi kalau lebih besar dari aktualnya maka dia menguntungkan, gitu ya. Jadi jika biaya standarnya lebih besar daripada biaya sungguhnya maka menguntungkan, kan agak lebih besar. Namun, jika menimbulkan varian, sorry, ini kan menguntungkan. Nah, sebaliknya, jika biaya standar lebih kecil ya, jadi lebih kecil daripada biaya sesungguhnya, berarti kan gini ya. Gini ya. Nah, ini dikatakan merugikan ya atau tidak menguntungkan. Jadi, simbol-simbol ini bisa dikatakan favorable ya F atau menguntungkan M atau L ya pokoknya istilah-istilah dia menguntungkan. Ya. Nah kalau untuk tidak menguntungkan bisa ditulis tidak menguntungkan atau unfavorable atau rugi R. Jadi nanti untuk penggunaan simbol-simbol nanti atau kata-kata menguntungkan atau tidak menguntungkan nanti rekan-rekan bisa pilih menggunakan yang mana ketika nanti mengerjakan soal ya. Sampai sini ya. Jadi analisis varian adalah kita membandingkan dari hasil selisihnya, variannya atau penyimpangannya itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. Menguntungkan jika standar yang lebih besar ya daripada aktual. Tapi kalau tidak menguntungkan berarti si standarnya ini lebih kecil daripada aktual. Nah, di sini penjelasan terkait dengan favorable dan unfavorable. Jadi perbedaan antara aktual dan direncanakan ini muncul apa atau sesungguhnya lah ya, yang direncanakan bisa dikatakan ini aktual atau sesungguhnya ini standarnya gitu ya. Jadi menguntungkan harga aktual atau penggunaannya lebih kecil daripada standar. Jadi standarnya lebih besar ya. Kemudian tidak menguntungkan atau unfavorable, harga aktual atau penggunaannya lebih besar daripada standar. Jadi patokannya sebetulnya adalah standar ya rekan-rekan ya. Kita lihat standarnya, karena biaya standar. Jadi kita patokannya adalah lihat dari standar. Standarnya lebih kecil atau lebih besar. Nah, kemudian klasifikasi analisis varian biaya standar. Jadi apa yang akan kita hitung ketika kita melihat atau menggunakan analisis varian? Nah, untuk analisis penyimpangan atau varian biaya aktual dari biaya standar ini dibagi menjadi dua jenis. Kalau disebutnya analisis selisih biaya produksi langsung, ya berarti yang kita cari adalah biaya, atau yang kita gunakan adalah data biaya bahan baku langsung, ya. Bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian kalau selisih biaya overhead ini berarti tidak langsungnya rekan-rekan. Tapi kita fokus aja, kita akan pakai ini saja ya. Untuk kasus-kasus atau soal latihan kita akan gunakan yang nomor satu saja. Artinya kita hanya mengukur ya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Oke, kita masuk ya. Yang pertama adalah kita akan lihat bagaimana caranya kita melakukan atau mengukur varian atau analisis varian biaya produksi. Jadi selisih biaya produksi secara total atau total variance merupakan perbedaan antara jumlah biaya sesungguhnya aktual untuk input produksi dengan jumlah biaya standar yang dibebankan pada produk yang dihasilkan. Jadi saya harus tahu nanti menghitung biaya standarnya dan biaya aktualnya atau sesungguhnya. Dari hasil ini baru ya ini kita akan cari selisihnya atau variannya. Nah, total selisih inilah yang akan kita lihat apakah dia menguntungkan gitu ya, laba gitu, menguntungkan ataukah dia
rugi. Nah, ini yang akan kita lihat. Nah, cara menghitungnya kita punya dua metode ya. Karena kan ada model satu selisih, yaitu the one way model biaya bahan baku ya. Ini khusus bahan baku dulu ya, rekan-rekan, nanti kita baru lanjut ke tenaga kerja. Jadi sama, metodenya ada dua, baik itu bahan baku ataupun dia buat tenaga kerja ya. Jadi satu model, model satu selisih ataupun nanti dua selisih. Nah, kalau untuk menghitung biaya bahan baku dengan menggunakan satu selisih, nah, ini adalah selisih antara biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya atau aktual. Jadi rekan-rekan nggak usah bingung ya ketika disebutkan sesungguhnya ataupun aktual itu sama artinya ya. Kemudian kalau perencanaan ataupun standar itu sama artinya standar. Ya. Nah, selisih biaya bahan baku. Nah, kita cari dulu selisih apa namanya biaya bahan baku. Jadi selisih bahan baku ini kita cara mencarinya adalah harga standar. Jadi kalau HST ya, nanti jangan keliru ya. ST yang ada S sama T-nya itu standar ya. Jadi harga standar dikalikan dengan kuantitas standar dikurangi HS. Nah, ini kalau nggak ada ST, nggak ada T-nya gitu ya. Jadi ini disebut dengan aktual. Harga sesungguhnya atau aktualnya dikalikan dengan kuantitas aktual atau sesungguhnya. Nanti kita buat skemanya seperti ini untuk satu selisih ya. Jadi dibuat bahan baku standar, biaya bahan baku standar adalah harga standar dikalikan kuantitas standar, kemudian sesungguhnya berarti harga aktual dikalikan kuantitas aktual. Maka diketahui total selisih biaya bahan baku. Jadi ini kali hasilnya berapa, ini dikali hasilnya berapa, perlu dilihat nanti dikurang. Nah, dikurang nanti eh, nilainya berapa, gitu ya. Jangan sulit. Jadi bisa dilihat, nah, hasil selisihnya berapa? Lihat apakah dia menguntungkan ataukah dia tidak menguntungkan. Ini nanti bisa dilihat dari harganya. Apakah harga standar lebih besar daripada harga aktual, berarti kan dia variabelnya menguntungkan. Nah, jika biaya bahan baku standar lebih besar dari biaya bahan baku sesungguhnya, maka disebut menguntungkan. Tapi kalau standarnya lebih kecil dari aktual, maka merugikan. Ini untuk satu selisih. Kemudian metode dua selisih. Nah, metode dua selisih ini yang berbedanya di sini anak-anakan perhitungannya saja. Jadi kalau dua selisih kita akan melihat selisih harga dulu. Ya, kita hitung selisih harga, kemudian kita hitung selisih kuantitasnya. Nah, kalau harga kita kalikan harga standar dikurangi harga aktual dikalikan kuantitas aktual. Kemudian kalau kuantitas berarti kuantitas standar dikurangi kuantitas aktual dikalikan harga standar. Itu ya. Jadi buat skemanya seperti ini. Jadi lihat selisih harga, selisih kuantitas. Nah, baru nanti ini hasil total selisihnya ini yang akan kita sandingkan apakah dia sama dengan model satu selisih dan harusnya sama. Jika misalkan si satu selisihnya itu dia menguntungkan, maka di dua selisih juga menguntungkan. Tapi kalau satu selisihnya kita lihat dia tidak menguntungkan, maka hasil di metode dua selisih ini juga harusnya sama, tidak. Sampai sini paham ya rekan-rekan? Kita akan masuk ke contoh soalnya, ya. Nah, di sini ada contoh soal rekan-rekan. Biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk menurut standar. Jadi ini, ya, rekan-rekan bisa lihat, ini adalah data untuk biaya standar, ya. Mulai dari bahan baku, tenaga kerja, overhead, ya. Ini semua adalah standar. Kemudian transaksi yang terjadi pada bulan Januari adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah ini kan transaksi yang terjadi. Jadi benar-benar ini aktual. Ini S ya, saya ini S, ini A gitu ya.
Ini standarnya, ini aktual. Jadi yang benar-benar terjadi. Kemudian kita akan diminta menggunakan rumus satu selisih tadi untuk menyelesaikan berapa sih selisih biaya bahan baku. Nah, ya. Jadi kita kerjakan dulu selisih biaya bahan baku. Nah, ini adalah soalnya. Tadi ya, ini untuk standar, ini untuk aktual. Nah, untuk selisih biaya bahan baku, berarti harga standar dikalikan kuantitas standar dikurangi harga aktual dikalikan dengan kualitas aktual. Tinggal dimasukkan dari data ini ya dan data ini. Harga standarnya berapa sih? Nah, kalau kita lihat harga standarnya adalah 1.000. Berarti kita masukkan dari garis standar di sini ya, rekan-rekan ya. Harga bahan baku standarnya 1.000. Kemudian kuantitas standarnya. Kuantitas standarnya adalah berapa? Nih, bahan bakunya 5 kilo yang diproduksi 250 gitu. Berarti 5 kali 250 gitu. Ya, ini ketemu harga standar nanti dikalikan kuantitas standar berapa. Kemudian dikurangi dengan harga aktual. Harga aktualnya 1.100. Nah, ini ya, 1.100 dikalikan 1.050 untuk kuantitasnya. Berarti sudah dikali, kemudian kita lihat di sini. Untuk harga standar 1.250 dikalikan dengan kuantitas standar. Ini untuk standarnya, biaya bahan baku standarnya 1.250. Kemudian untuk biaya bahan baku aktualnya 1 juta, sorry ini 1.250, ini 1.155.000 ya. Nah, ini hasilnya apa rekan-rekan? Kan kita harus disuruh cari selisih. Ya udah dikurangi. 1.250 kurangi 1.155, 95.000. Nah, harus kita analisis kan variannya. Kenapa dia dikatakan menguntungkan? Ada yang tahu nggak? Nah, ini jawaban analisisnya adalah menguntungkan. Silakan, coba. Kenapa dia dikatakan menguntungkan? Apa yang bisa kita sampaikan? Apa yang lebih, kalau menguntungkan kan standarnya lebih besar ya daripada aktual. Silakan, ada yang bisa menyampaikan kenapa dikatakan menguntungkan? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah ya rekan-rekan. Silakan. Boleh, silakan. Ini Bu, Ya, mohon silakan maaf. Mbak. Eh, ya, dikatakan menguntungkan karena terdapat selisih yang bisa dikatakan itu sebagai margin, karena harga standar atau anggaran yang dianggarkan awalnya itu eh, berbeda dengan ada selisih dengan biaya realnya gitu, Bu. Oke, ya, ya. Jadi memang kalau menguntungkan kan kita melihat dari standarnya ini kan lebih besar daripada si aktual. Nah, ini tepat ya. Cuman mungkin kita bisa lebih spesifikasikan gitu ya. Kita lebih bisa menentukan dari mana sih kalau dia dikatakan menguntungkan. Nah, ini bisa dilihat selisihnya biaya bahan baku. Kan ternyata selisih biaya bahan bakunya untuk standar. Ini kan standar ya. Harga standar dikalikan kuantitas standar. Yang ini aktualnya kan. Nah, ini bisa dilihat. Aktual dan standarnya ternyata si ini siapa nama ininya si standarnya ini ternyata dia lebih besar daripada biaya bahan bakunya aktual gitu kan. Jadi standar lebih besar daripada aktual maka dikatakan menguntungkan atau favorable gitu ya. Betul ya tadi yang Mbak Afifah sampaikan. Nah, ini juga ada yang di chat karena harga standar di atas harga sesungguhnya. Ya, kita spesifikkan lagi karena si biaya bahan bakunya ini kan udah ada hasil ya. Biaya bahan bakunya dia lebih besar daripada biaya bahan baku aktual. Itu ya. Jadi, ini rekan-rekan paham ya? Ada nggak yang belum paham? Atau sudah bisa difahami semua? Karena kemungkinan ini akan saya keluarkan ya untuk nanti pada saat UTS.
Kita lanjut dulu ya rekan-rekan ya. Kemudian dari sini kan diminta untuk membuat skema. Akan skemanya, nah seperti ini ya. Jadi kita buat skema. Berapa sih biaya bahan baku standar dan berapa biaya bahan baku sesungguhnya. Nanti rekan-rekan boleh tulis di sini hasilnya ya. Jadi di sini hasilnya berapa, tinggal dibandingkan. Di selisihnya 95.000 adalah menguntungkan. Nah, kalau sudah satu selisih, maka bagaimana dengan model dua selisihnya? Nah, kita tinggal bandingkan dua selisih, yaitu mencari selisih harga bahan baku dan melihat kuantitas bahan bakunya. Nah, selisih harga bahan baku. Nah, kita kalikan harga standar dikurangi harga aktual dikalikan KS atau kuantitas standar. Di sini ya baru kita bisa nanti lihat kalau harga bahan baku, kita lihat harganya yang mana yang lebih murah, sorry, yang mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. Di sini baru kita bisa bandingkan. Nah, yang pertama dulu, harga standar 1.000. Harga aktualnya 1.100 dikalikan dengan kuantitas aktual. Nah, maka hasilnya di sini 105.000. Ini adalah selisih. Disebut merugikan rekan-rekan. Kenapa nih merugikan? Coba. Dan ini hasil variannya adalah merugikan. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini, karena kita yang analisis adalah harga, ya, maka harga ini kita lihat. Kita bandingkan harga standar sama harga aktualnya. Nah, harganya di sini lebih besar mana? Standar apa aktual? Nah, ini 1.000 sama 1.100. Yang mana lebih besar, kan? Standar apa aktualnya? Kita bisa lihat bahwa yang lebih besar adalah nih, si aktualnya 1.100. Maka kalau aktual lebih besar dikatakan selisih dari harga bahan baku ini merugi. Gitu ya. Di 105.000 ini merugikan variannya. Karena aktual lebih besar. Nah kemudian kalau sudah harga, nah kita cari untuk kuantitas bahan baku. Nanti yang kita bandingkan adalah ini. Gitu ya. Nanti rekan-rekan kalau mengerjakan harus tahu. Jadi yang akan kita bandingkan nanti kuantitas. Kuantitas standar dengan kuantitas aktual dikalikan harga standar. Nah, kuantitas standar 1.250 ya. Tahu ya, 5 kali 250, 1.250. Kemudian kuantitas aktualnya sudah ada 1.050 dikalikan harga 1.000 ya. Maka hasilnya 200.000. Nah, kenapa nih 200.000? Coba. Tadi sudah saya kasih clue ya. Kalau yang di sini tadi harga, ini kuantitas. Mana yang lebih besar rekan-rekan? Standarnya atau aktual? Akan coba. Silakan yang mau berkomentar atau Mbak Afifah lagi boleh? Atau Mas Dava? Nih tadi yang komen. Silakan. Kita sama-sama belajar ya rekan-rekan. Jadi jangan takut salah. Saya takut salah kalau jawab. Jangan. Kita belajar. Ya, meskipun salah kan nanti kita jadi tahu nih. Kalau kita nggak nanya malah kita nggak tahu gitu kan. Silakan coba. Kenapa dia menguntungkan? Dianggap menguntungkan. Apa jawabannya? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Mbak Sugiarlis. Kuantitas standarnya lebih besar dibanding kuantitas aktualnya dan harga standarnya juga lebih kecil atau lebih murah. Ya, Maka, betul ya. Oke, Mbak. maka hasilnya menguntungkan. Ya, jadi betul ya. Jadi kita melihat dari selisih kuantitas ya rekan-rekan ya.
Nah, kita lihat nih, kuantitas ini ya, kalau ini kan harga. Kalau harga tadi kita lihat harganya standarnya lebih kecil ya daripada si harga standar, sorry, aktualnya, maka dia rugi. Nah, kalau ketika kita menilai selisih kuantitas, ya, jadi ya udah di kuantitasnya aja kita bandingkan. Kuantitas standarnya 1.250, sedangkan kuantitas aktualnya 1.050. Besaran mana? Kan besaran ini ya, 1.250. 1.250 ini adalah standar, maka menguntungkan ya. Standarnya lebih besar daripada si kuantitas aktual. Maka di sini di eh, apa namanya analisis bahwa hasil variannya yaitu sebesar 200.000 ini menguntungkan ya. Nah, kemudian nanti kita cari lagi rekan-rekan. Oh, ini juga ada yang menjawab ya chat. Standarnya lebih besar, Bu, dibandingkan realita. Jadi perhitungan jadi positif atau untung. Oke. Menguntungkan karena kuantitas standar lebih besar. Betul ya. Nah, total selisih biaya bahan baku, ya kan sama ya rekan-rekan, 105.000 tinggal dikurang dengan 200.000. Nah, ini dikatakan di sini menguntungkan. Coba, ini kenapa menguntungkan? Ada yang tahu nggak? Tadi juga sudah saya kasih clue. 95.000 ini kenapa menguntungkan? Karena hasilnya sejalan ya rekan-rekan. Nah, coba kita back lagi. Nah, kalau dilihat dari model satu selisih, kan 95.000 ini menguntungkan karena standar lebih besar daripada sesungguhnya. Maka ini harus inline ya rekan-rekan dengan model dua selisih. Nah, variannya kalau kita lihat dari tadi harga biaya produksi bahan bakunya gitu kan menguntungkan. Maka model dua selisih dari hasil perhitungan harga bahan baku dan kuantitas bahan baku juga menguntungkan. Tuh, ya. Bisa ya rekan-rekan kalau saya keluarkan soal seperti ini yang pasti apa namanya mungkin nanti kata-katanya atau narasinya sedikit berbeda tapi rekan-rekan nanti jangan bingung ya cara mengerjakannya. Nah ini ya, jadi ini selisihnya tinggal dibuat skemanya untuk harga aktual dikalikan kuantitas aktual, kemudian harga standar dikalikan kuantitas standar, harga standar dikalikan kuantitas standar. Kemudian nanti tinggal disilang ya menggunakan tadi rumus sebelumnya. Ini rugi, ini untung. Nah, di sini menguntungkan. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut dulu nih? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Izin Ibu bertanya. Silakan. Bu, kemungkinan itu bisa minus nggak sih Bu kalau di hasil dari yang di kolom 95.000 itu Bu menguntungkan? Oh enggak Mbak, tetap aja kita nanti hitungnya yang lebih besar dikurang lebih kecil. Jadi nggak ada minus ya. Jadi karena Oh gitu. kita tetap nilainya dia menguntungkan atau tidak menguntungkan, bukan dia positif atau negatif gitu ya. Kita lihat varian yang dibandingkan. Misalkan kalau kuantitas, ya kuantitas yang kita bandingkan atau harga, harga gitu ya. Jadi nggak ada minus ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan. Yang lain ada lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan Mbak Wilda. eh ini kan kita lihat diagramnya nih, Bu, skemanya ini yang jika dia menguntungkan. Nah, yang tadi sempat Ibu sampaikan yang mana jika dia menguntungkan maka ada balance ya. Dari itu antara rugi dan untung itu sama-sama balance-nya begitu ya. Apa ya? Sejajar begitu ya, Bu ya. Kalau seandainya hasil akhirnya dia tidak menguntungkan, skemanya seperti apa, Bu? Hasil akhirnya tidak menguntungkan ya berarti kalau tidak menguntungkan tadi apa narasinya yaitu si aktualnya lebih besar daripada si standarnya begitu Mbak Wilda ya. Jadi bukan melihat hasil ini ya. Jadi bukan melihat dia 95.000 gitu. Atau misalkan dia melihat si apa namanya pengurangnya lebih besar atau jadi nggak ada tanda minus di sini. Jadi kita tetap mengurangi selisih dari si
apa namanya yang pertama kali gini ya. Nah, kayak gini ya. Jadi kita tetap melihat yang besarnya dulu dikurangi si 105.000. Hasilnya 95.000 kan. Bukan 105.000 ini kita kurangi 200. Jadi begitu. Jadi rekan-rekan nggak ada tanda positif negatif. Kita hanya melihat selisih namanya pengurangan kan berarti lebih besar dulu dikurangi lebih kecil kan begitu. Nah, untuk nanti misalkan ketemu hasilnya tidak menguntungkan ya berarti kalau kita lihat di sini mungkin dari yang pertama ya. Nah, dari varian yang pertama misalkan. Nah, selisih biaya bahan baku ini kan biaya produksinya. Ternyata harga si standar ini, biaya standar ini ternyata lebih kecil daripada aktualnya. Nah, ini yang akan muncul nanti. Seterusnya, jika dia hasilnya nanti tidak menguntungkan, berarti pada saat kita menghitung dua model, hasilnya juga pasti sama gitu ya. Tidak menguntungkan. Begitu ya, Mbak Wilda tadi ya. Jadi, kita sesuaikan. Yang pertama berapa? Ternyata dia tidak menguntungkan selisihnya. Maka ketika kita menghitung dengan model dua selisih harus sama ya. Jadi nggak bisa beda dia harus sama gitu. Jika suatu selisihnya tidak menguntungkan, berarti si dua selisihnya juga tidak menguntungkan. Artinya si aktualnya ini akan lebih besar daripada standarnya. Begitu ya Mbak Wilda ya? Baik, Bu, makasih. Sama-sama. Oke, ada lagi nggak? Silakan. Sampai sini paham ya rekan-rekan ya? Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut lagi untuk varian yang kedua. Nah, tadi kan bahan baku ya rekan-rekan, sekarang kita masuk ke tenaga kerja. Jadi untuk apa namanya tadi sudah disampaikan biaya produksi ya, biaya bahan sorry produksi langsung berarti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Sebetulnya ada dua tadi ya, harusnya ada overhead gitu ya, cuman saya nggak masukkan. Kayaknya dua aja ini cukup ya untuk apa namanya tenaga kerja langsung dan bahan baku langsung. Ya sebentar ya rekan-rekan, saya ada telepon sebentar saja. Oke, kita lanjut ya rekan-rekan. Nah, sekarang kita masuk ke analisis varian biaya tenaga kerja langsung ya. Sebetulnya sama ya rekan-rekan. Jadi kita membandingkan antara standar dengan aktualnya ya. Nah, hanya perbedaannya apa? Kalau tadi kita bandingkan harga, kemudian kuantitas. Nah, ini kalau di tenaga kerja kita bandingkan tarif dengan jamnya ya. Jadi varian biaya tenaga kerja adalah selisih biaya tenaga kerja merupakan perbedaan antara biaya tenaga kerja standar dengan biaya tenaga kerja sesungguhnya. Nah, unsur biaya tenaga kerja, jadi dia yang menggunakan jam kerja dan tarif. Kalau tadi kan bahan baku, harga dan kuantitas. Nah, ini disebut SBTK atau selisih biaya tenaga kerja, yaitu tarif standar dikalikan dengan jam standarnya. Jadi untuk biaya tenaga kerja kita hitung ininya dulu ya rekan-rekan untuk satu selisih ya. Kemudian tarif aktual dengan jam aktual. Ini untuk model satu selisih. Ini nggak saya sampai tulis ya.
Pak, saya tulisnya ini untuk model satu selisih ya. Jadi kalau kita lihat nanti kita hitung berapa biaya standarnya dan berapa biaya sesungguhnya. Kalau standar lebih besar berarti menguntungkan gitu. Tapi kalau aktual atau sesungguhnya lebih besar berarti di sini tidak menguntungkan. Sama ketika kita menilai tadi biaya bahan baku. Ya. Nah ini model dua selisihnya. Berarti nanti kita hitung dulu tarif, kemudian baru tadi jam ya, atau disebut di sini efisiensinya. Jadi berapa tarif standarnya dikurangi dengan tarif aktual dikalikan jam aktual. Kalau untuk efisiensi di sini berarti jam standar dikurangi jam aktual dikalikan tarif standar. Ini ya, untuk skemanya sama. Kita pakai contoh yang masih sama ya rekan-rekan. Contohnya masih sama seperti ketika kita membahas biaya bahan baku. Nah, bedanya apa di sini? Ya udah, tadi kan bahan baku nih, ya. Kita tinggal cari data tenaga kerjanya yang mana. Nah, ini data. Berarti ini yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalkan ada soal lagi sebetulnya ada overhead, maka kita pakai overhead. Ya. Nih, nanti mungkin kalau nggak, karena nggak saya masukkan di sini nanti sebagai tambahan buat rekan-rekan pengetahuan aja. Mungkin nanti yang overhead saya apa namanya PPT-nya saya masukkan juga mungkin ya. Nanti kalian dengan rekaman ini. Nah, untuk model satu selisih untuk biaya tenaga kerja. Jadi kalau tenaga kerja kan kita tinggal lihat biayanya dibandingkan dengan biaya standar dibandingkan dengan biaya aktual. Nah, masukkan data-data yang sudah ada. 500 kali 5.000. Nah, berarti 500 ada biaya tenaga kerjanya di sini, kemudian dikalikan dengan jamnya. Jamnya kan 5.000 berarti 20 jam digunakan untuk memproduksi 250 unit. Gitu kan. Hasilnya 5.000. Kemudian 475 untuk aktual dan 5.100 jam untuk aktualnya. Maka tinggal dibandingkan rekan-rekan. Berapa biaya produksi standar? Sorry, biaya tenaga kerja standarnya? 2.500.000. Berapa biaya tenaga kerja aktualnya? 2.400.000. Nah, dari sini aja berarti sih standarnya lebih besar daripada aktualnya. Nah ini ya, jadi simbolnya bisa rekan-rekan pakai L, laba ya, atau pakai F ya, favorable, atau boleh ditulis lagi menguntungkan gitu ya, ditulis aja. Ini saya nggak pakai pen ya, jadi susah. Menguntungkan gitu ya. Jadi gede-gede deh. Itulah ya pokoknya ya, favorable atau L atau menguntungkan. Karena apa? Karena si standarnya ini lebih besar. Sampai sini paham ya rekan-rekan ya? Oke ya, paham ya? Sekarang kita lanjut. Ini untuk model satu selisih, menguntungkan. Nah, sekarang model dua selisih. Untuk model dua selisih, kita cari tarif sama cari efisiensinya. Tarif tadi, tarif standar dikurangi tarif aktual dikalikan jam aktual. Jadi ketemu 127.500 ya. Oh ini saya nggak buat ininya ya. Soalnya di sini nggak saya taruh. Jadi pakai soal yang tadi ya. Nanti dilihat lagi datanya. Tinggal dimasukkan tarif standar dikurang dengan tarif aktual dikalikan jam aktual. Temu 127.500. Nah ini kita bandingkan tarifnya. Nih berarti tarif. Standarnya lebih besar 4.500 daripada aktual 400 gitu. Nah, maka selisihnya dia menguntungkan L gitu. Kemudian efisiensi. Berarti kita cari jamnya, penggunaan jamnya. Nah ini ya rekan-rekan, dari data jam standar 5.000, jam aktual 5.100 dikalikan tarif standar 500. Nah variannya adalah 50.000. Nah kita lihat, kalau dari jam, penggunaan jamnya ternyata si
aktual ini lebih besar, itu 5.100 dibandingkan standarnya 5.000, maka rugi. Nah, kalau kita mau lihat apakah dari hasil ini dia menguntungkan atau tidak menguntungkan, maka tinggal lihat rekan-rekan metode selisih ininya apa one way-nya dari biaya produksinya itu hasilnya apa. Nah, ini satu selisih. Dari biaya penggunaan tenaga kerja, ya biaya tenaga kerja kan hasilnya menguntungkan. 77.500 menguntungkan. Maka hasil dari model dua selisihnya pun harusnya sama, ya, balance dia. Maka 77.500 ini adalah varian menguntungkan. Itu ya. Berarti ini selesai nih rekan-rekan untuk sesi 5 biaya standar. Sampai sini, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum saya lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, karena topiknya berbeda. Silakan. Ingin tanya Bu, Ya, silakan. Mas Dava. izin Bu, mau mastiin pertama kalau untuk cara model per dua selisih sama satu selisih ini cuma metode perhitungan saja Bu ya. Itu mungkin Hmm, hasilnya ya intinya menemukannya sama itu saja Bu betul. ya. Terus Ya. mungkin yang kedua kalau semisal semisal nih yang di ST ini 127.500 untung, terus di SE misalnya anggap saja juga untuk 50.000 untung. Mm-mm. Berarti totalnya itu akan ditambah atau tetap dikurang itu 127 tambah 50 atau tetap kurang, maaf Tetap kurang dikurang, paham di situ Bu. ya. Kan ini selisih, jadi tetap Oh, dikurang ya. Kalau namanya selisih kan berarti pengurangan ya Mas Dava ya. oh jadi dia rugi untung tetap dikurang Bu ya. Ya, betul. Oh, jadi semisal semisal si S 10.000 untung tetap 77.500 ya, nggak ngaruh ke pertambahan pengurangan gitu ya Bu. Mm-mm. Jadi kita hanya menghitung Oh, selisihnya aja. Kita cari tahu nih selisihnya. Tentunya kalau selisih kan pasti kita cari yang besar dulu ya, dikurangi dengan yang kecil, gitu kan. Nah, terkait dengan laba atau misalkan dia untung atau rugi, nah berarti kita bandingkan hanya yang misalkan mau kita melihat biaya produksinya tadi, biaya produksinya aja yang kita lihat. Gitu. Nanti kita samakan. Berarti kan sih kalau model satu selisihnya dia menguntungkan, ikut yang model dua selisih. Gitu ya Mas Dapa ya. oh baik, baik, baik. Berarti kalau semisal dia anggaplah ST-nya tuh 1.000 untung, terus S ke dibalik langkahnya, terus E 127.500 nanti tetap rugi Mm-mm. standar kurang realita ya. Oh, maksudnya misalkan kita hitung yang ini dulu gitu ya. Ya T-nya itu 50.000 rugi, terus SE-nya 127.500 untung. Itu nanti rugi ya, standar kurang realita rumusnya. Gimana gimana? Jadi misalkan si ST-nya ini 50.000 gitu ya. 50.000 anggap Bu, semisal SE-nya juga si SE-nya 127.500 Ah, itu gimana Bu? ya berarti kan ini berubah juga dong. Di sini kan berubah juga kan ini kan soalnya sama nih. Jadi ketika kita menghitung satu selisih dan dua selisih soalnya pasti sama Mas Dava. Jadi kalau ketika di sini Oh ternyata hasilnya misalkan tidak menguntungkan gitu kan. Anggaplah ya, ini si apa namanya ini kita tuker gitu kan. Ternyata si aktualnya lebih besar 2.500.000, kemudian si standarnya 2.400.000 lebih kecil kan, ya kan? ya, Ini kan hasil ya, selisihnya tetap sama kan. ya. Nah, 77.500 tapi variannya dia mengatakan tidak menguntungkan. Ya berarti Oh baik, baik, juga baik, baik. sama gitu. Ini berarti nanti kan kebalik nih hasilnya kan. Nah, Gitu ya. Nah, berarti di sini juga tidak menguntungkan. Gitu Mas Dava ya. oke, siap, siap. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Jadi gitu ya rekan-rekan jangan bingung ya. Tadi Mas Dava sudah bagus ya. Dia menanyakan yang memang paling krusial. Jadi rekan-rekan kalaupun dibalik artinya misalkan si aktualnya ini lebih besar gitu kan. Hasil selisih satu gitu model satu selisih dan dua selisih kan masih menggunakan data yang sama. Pasti hasilnya juga sama. Tuh, jadi ketika nanti ada soal, hitunglah menggunakan model dua selisih dan satu selisih. Pasti sama, ya. Tuh, karena datanya nggak beda. Tetap
menggunakan data yang sama. Ada lagi nggak, rekan-rekan? Paham ya? Kalau begitu saya lanjut ya. Berarti biaya standar sudah selesai, kita lanjut ke biaya lingkungan, rekan-rekan ya. Ini mungkin biaya lingkungan rekan-rekan yang bekerja di perusahaan pasti tahu ya, bahwa perusahaan itu perlu mengeluarkan yang namanya biaya lingkungan, meskipun misalkan perusahaan tersebut tidak memiliki limbah atau apa gitu ya. Jadi harus untuk, apalagi sekarang ya, semua perusahaan harus punya yang namanya laporan keberlanjutan. Nah, salah satunya adalah dari terkait lingkungan gitu kan, biaya lingkungan perusahaan. Jadi apa biaya lingkungan? Ini adalah pengorbanan untuk menjaga kelestarian lingkungan perusahaan. Yang dimaksud lingkungan perusahaan adalah objek di luar perusahaan, gitu ya. Nah, itu perusahaannya misalkan dia manufaktur pasti mungkin ada limbah. Tapi kalau perbankan bagaimana? Kan gitu. Dia nggak punya limbah, gitu. Tetap dia harus memiliki yang namanya atau harus tetap mengeluarkan biaya lingkungan. Jadi lingkungan perusahaan itu bisa terdiri di sini ya, ada jenisnya, ada lingkungan alam, lingkungan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Apalagi sekarang ya, untuk ini ini belum ya, belum ada yang ngambil TA ya. Ada yang sudah ngambil TA belum semester ini. Nah, saat ini terkait kalau yang mengambil ya peminatan keuangan untuk biaya lingkungan ini lagi kekinian ya rekan-rekan untuk dianalisis. Jadi ESG score gitu ya, environment, social, and governance gitu ya. Itu lagi in sekali, lagi kekinian sekali yang mana dibutuhkan oleh apa namanya? Investor-investor ataupun pemerintah. Jadi peneliti-peneliti itu lagi banyak yang menggunakan data-data seperti ini ya kalau mengambil manajemen keuangan untuk penelitian ya. Jadi biaya-biaya ini yang lagi digunakan. Nah, biaya lingkungan tadi sudah saya sebutkan ada lingkungan alam, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Nanti ini rekan-rekan bisa baca sendiri apa sih lingkungan alam terdiri dari apa aja. Ya. Nah, kemudian kelima lingkungan itu harus dikelola, ya, dikelola oleh perusahaan agar dampaknya tidak menimbulkan kerugian. Nah, bagaimana sih caranya apa namanya perusahaan itu mengeluarkan biaya ini, gitu kan? Nah, sekarang kan kita sudah mungkin akan sudah familiar dengan kata CSR. Familiar nggak? CSR itu apa? Ada yang tahu? Coba ada yang tahu nggak CSR? Ini adalah salah satu program yang mana harus apa namanya dilakukan oleh perusahaan karena merupakan suatu kebijakan ya yang diatur oleh pemerintah. Jadi perusahaan itu ada yang namanya programnya CSR atau Corporate Social Responsibility. Jadi program atau suatu konsep di mana perusahaan itu harus bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis gitu. Baik itu misalkan perusahaan manufaktur yang memiliki limbah ataupun dia mengeluarkan polusi gitu ya. Sampai pada masalah keamanan atau misalkan si perusahaan ini juga wajib mengeluarkan biaya untuk kesejahteraan karyawan atau kesejahteraan lingkungan di sekitar gitu ya. Jadi ada program namanya CSR. Nah, kalau ada timbul kerusakan lingkungan, nah ini akan berdampak terhadap biaya perusahaan dan akhirnya akan mengakibatkan kerugian perusahaan. Makanya perusahaan harus antisipasi, jadi mengeluarkan biaya-biaya. Jadi sudah ada biaya-biaya tersebut. Ya. Ini ya ada misalnya lingkungan alam yang rusak juga contohnya ataupun lingkungan ekonomi bagaimana ya. Nanti rekan-rekan bisa coba baca ya. Nah, kategori biaya lingkungan yang akan dikeluarkan perusahaan, apa aja gitu kan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada namanya biaya pencegahan, prevention cost. Ya, nah ini biaya yang dikeluarkan untuk apa? Kan, jadi sudah ada definisinya. Kemudian biaya deteksi, detection cost. Kemudian
ada biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Inilah biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, rekan-rekan ya. Jadi ada pencegahan, deteksi, kegagalan internal dan eksternal, khususnya untuk kategori biaya lingkungan. Nah, gunanya untuk apa sih perusahaan mengeluarkan biaya ini? Biaya lingkungan ini harus dikelola dengan efektif dan efisien. Apa tujuannya? Di sini agar jadi produknya harus lebih berdaya guna dan perusahaan dalam melakukan pengurangan biaya dengan cara mengurangi dampak negatif lingkungan dan mengkonsumsi sumber daya alam secara efektif. Terutama yang perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan sumber daya yang di sekitarnya gitu kan. Nah, dengan mengelola lingkungan perusahaan secara efektif dan efisien maka akan membantu pembangunan secara berkesinambungan. Jadi ada namanya laporan keberlanjutan ya rekan-rekan ESG score tadi ya. Yang sudah saya sempat singgung. Nah, contoh dari laporan biaya lingkungan seperti apa? Nah, ini. Ya, jadi ada 4 biaya. Jadi kalau misalkan ditanya, ada soal nih, UTS. Sebutkan jenis-jenis biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi jawabannya ada biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Misalkan dari bukan contoh-contohnya, karena kamu bisa cari contoh-contoh dari biaya pencegahan, deteksi, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Nah, sebelum apa namanya menyebutkan contohnya kan kadang-kadang harus tahu apa sih definisi dari biaya pencegahan tadi ada ya, deteksi, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Nah, ini contoh dari laporan. Jadi kalau ada dari begini ya, misalkan di soal ditaruh contoh laporan seperti ini. Kemudian nanti rekan-rekan suruh klasifikasikan mana yang termasuk ke biaya pencegahan, mana yang masuk ke deteksi atau kegagalan eksternal dan internal. Nah, rekan-rekan bisa jawab nanti ya. Nah, ini contoh biaya pencegahan. Contohnya ini ada pelatihan karyawan, merancang produk, dan membeli peralatan. Ada nominalnya, maka berapa total pengeluaran biaya pencegahan? Nah, ini 2.800.000 gitu ya. Kemudian biaya deteksi berapa? Nanti ditanyakan berapa jumlah? 30 juta. Nah, untuk menghitung prosentase dari biaya operasi bukan dari ini ya rekan-rekan. Ini harus ada biaya operasionalnya. Biasanya kalau di laporan laba rugi itu kan ada biaya operasional ya. Jadi penjualan dikurangi dengan biaya-biaya operasional nanti baru ketemu laba. Nah ini nanti prosentasenya diambil dari biaya operasional. Kalau ada data laba ruginya. Ini kalau ada datanya, ini hasilnya 14%, 1,6, 3%, dan 9%. Jadi total biaya lingkungan adalah sebesar 15. Itu ya. Nah, ini nanti masuk ke mana biaya lingkungan ini? Nah, ini adalah laporan keuangan lingkungan. Jadi ini sudah ada data yang mana nanti total biaya lingkungan ini masuk ke sini. Jadi biaya lingkungan, pencegahan, deteksi, kegagalan internal, dan kegagalan eksternalnya masuk ke sini. Ya, jadi biaya lingkungan itu terdiri dari pencegahan, deteksi, kegagalan internal, dan eksternal. Maka total biaya lingkungannya adalah 30 juta. Berasal dari laporan biaya lingkungan tadi. Itu ya. Oke, selesai berarti rekan-rekan. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Oke, nggak ada ya berarti ya. Nah, sebelum saya tutup rekan-rekan, saya mengingatkan lagi, ini kan sudah mau ujian ya, ujian tengah semester. Kemudian terkait presensi, presensi itu di bypass yang dosen untuk bypass, jadi nggak diperiksa laporannya, hadir dianggap hadir semua itu hanya sesi 1 sampai sesi 4 rekan-rekan ya. Jadi untuk sesi 5 dan selanjutnya mohon jangan sampai ada yang tidak mengakses materi gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan yang base pace itu 1 sampai 4 jadi itu dianggap hadir semua karena masih ada transisi yang mengisi apa namanya KRS. Nah, mulai sesi 5 ini saya lihat kemarin ada beberapa ya mahasiswa yang ternyata dia belum mengakses materi ya.
dari hari Rabu sampai Minggu untuk yang sesi 5. Nah, nanti mungkin sudah muncul nih rekan-rekan. Jadi nggak hadir semua, mungkin ada yang tidak hadir karena saya melihat berdasarkan rekan-rekan mengakses LMS. Di situ ada laporan. Jadi mohon di maintenance ya, karena sudah mau ujian UTS nanti berarti sisa berapa minggu lagi nih kita? Ini udah sesi 6 ya. Kan kita ada 16 sesi, ada 10 sesi lagi, tolong di maintenance ininya apa namanya kehadirannya. Jangan sampai ada yang tidak hadir. Nah, kalau tidak hadir tapi sudah mengakses, tolong diinfokan ke saya. Nanti saya minta laporan bukti download materinya seperti yang sudah saya sampaikan di rekaman yang saya share. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi untuk Vikon hari ini terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya rekan-rekan untuk yang sudah hadir. Kita insya Allah minggu depan ya. Saya akan berikan kisi-kisi mengenai UTS. Oke, saya tutup ya rekan-rekan. Terima kasih. Makasih, Bu. Sama-sama terima kasih.